Tolong, saya disandera. Tolong saya disandera. Tolong. Gue kalau misalkan kita jalan berdua, Iya. terus gue gitu, pasti gue diselamatin orang mikir lu penjahat. Masa sih? Iya. Emang serampok itu muka gua? Darwin Moa akan bikin spesial, yaitu Moa Palu. Kapan itu acaranya? 7 Oktober. Di mana? Di markas Comika dong, masa ya markas kampret. Apakah tiket sudah mulai dijual? Sudah dijual. Berapa harga tiketnya? 75.000 untuk presale. Normalnya 100.000. Belinya di mana? Di Comika Event aplikasi. Di aplikasi Comika Event. Aplikasi Comika Event. Darwin Moa ini udah gua lihat stand up dari cukup lama. Tapi ada satu momen Comika Porn ya, yang gua muji lu, yang gua bilang lu bagus banget tuh apa sih waktu itu? Iya, Comika Phone. Iya, gua ngeliat open mic-nya tepatnya. Iya, Yang gua bilang sama mic-nya. lu, itu kalau itu standar lu, karir lu akan baik-baik aja ke depannya. Gua bilang gitu. Amin. Ya. Amin. Habis itu dia ngisi Comika Porn, terus dia pecah. Dan itu setelah udah berapa lama stand up tuh berarti? Lu stand up pertama kali kapan, Pak Mo? Desember 2017. Desember 2017. Iya. Ngelihat Pak Moa pada masa itu mungkin banyak anyepnya, belum nemu dirinya seperti apa, sampai ketika gua ngeliat, wah ini udah jadi sih. Ini udah jadi. Sisanya sih, apakah Pak Moanya mau terus disiplin, ngurus karir, atau mau disiplin ke tempat pijit? Oh, sedap. Berarti Bang Panji taunya gue udah jadi itu pas di Comika Phone. Karena gua nggak pernah ngeliat lu sebelumnya kan? Gua Kenapa ngundang gue di CMM? Gue juara 1 UFC loh yang lu adain. sorry, bukan gue yang ngundang lu di CMM, Barry William. Oh, baby William. Enggak, tapi kalau kita tahu lu lucu sih udah. Oh, gitu. Makanya lu ngisi CMM. Oke, waktu lu di UFC Ultimate Funny Comika ya. Iya. Walaupun berubah namanya jadi Comika Brawl. Apa sih namanya? Comika Comedy Brawl. Oh, iya. Lu juara penyelenggaraan pertamanya kan? Iya, betul. Karena waktu itu nggak ada orang lain. Abis itu masuk Jupri kalah mulu kan? Iya, Jupri kan? betul juga sih. Tapi Iya. ada Yuda Brajamusti loh pada saat itu. Oh iya? Ada Putra Patinama. Lu ngalahin mereka? Kalahin mereka. Respect emang dari rumah. Iya. Pokoknya intinya spesialnya akan hadir, silakan beli tiketnya, nontonnya di Siap. markas Comika. Tapi mari kita ngobrol-ngobrol dari Mo. Oke. Kenapa lu follow istri gua? Aduh. Kenapa itu mulu ya yang ditanyain? Gue Itu- bingung dah sama itu lucu menurut gue. Gue bingung deh sama lu, Bang. Lah kenapa gue yang harusnya bingung? Ngapain lu follow bini gua? Bini gua posting foto-foto seksi, Enggak, tiba-tiba lu follow. Kemarin-kemarin bini gua posting karya, lagu, Allah. film, series yang dibikin, nggak ada follow. Enggak. Giliran bini gua foto-foto seksi di Instagram lu follow. Bini lo kan artis. Siapa aja wajar dong follow dia. Iya, tapi Betul dong. lu baru follow dia belakangan ini. Kenapa gue tanya? Enggak. Lagi kenapa lu mempertanyakan? Jangan nanya balik, jawab dulu pertanyaan gue. Enggak, dia waktu itu open mic di Jakpus dan gua MC-nya. Ya kan? Dan pada saat itu gua ingin untuk memfollow dia. Soalnya gue liat kok dia nggak tua-tua ya, masih muda gitu. Masih muda aja. Kayak anak SMA. Kan dia datang pas waktu itu pakai ini. Pakai masker. Pakai masker. Kita nggak tahu nih siapa. Mbak siapa gitu kan, Mbak mau naik apa enggak gitu. Awalnya benar-benar belum tahu. Nggak tahu kalau itu Gamila. Nggak tahu kalau itu Mbak Gamila. Pas dibuka, wah. Kalau lu manggilnya Mbak Gamila, Iya dong. emang tuan siapa? Tuhan gua sih. Iya, umur lu berapa? Hah? Umur berapa? 45. Iya, tuan lu lagi Iya, mana sih? tuan gua. Gamila umurnya 43. Ya kan Mbak itu kan apa ya, kata sopan lah. Iya. gitu. Kalau lu sih kelihatan 45. Gamila nggak kelihatan kayak 4. Enggak. Nggak kelihatan Dia kayak kelihatan 43. 21 kayaknya. Iya bener. 21. Gue waktu itu pernah bohongin temen gue. Ngeliat istri gue, ini udah lama sih, ngeliat istri gue. Istri lu muda banget. Umurnya berapa? Umur aslinya tuh kalau gue nggak salah 35, 38. Gue bilang umurnya 24. 24. Cuma 24, emang lu nikah umur berapa? Gue nikahin waktu umur 15, percaya deh. Anjing lu parah juga, ya enggak lah goblok. Ya tapi gue tuh cemas, Gamila di follow sama Darwin Moa. Dan dia langsung fallback loh. Dia langsung fallback. Langsung fallback Ya loh. karena mesti hati-hati, mesti memantau pergerakan lu. Dia Enggak. mesti tahu lu lagi di mana biar dia bisa menghindar. Enggak, gue bingung kenapa dia mesti takut, kenapa dia mesti khawatir gitu. Nggak mungkin Mbak Gamila tuh suka sama gue, nggak mungkin. Justru dia Kalau- tahu lu itu kerjanya suka sangean. Dia nggak mungkin suka sama gue kalau Gamael mungkin tuh. Jadi sebenarnya
untuk tahu konteks dari obrolan ini, lu mesti tahu jok-joknya Darwin. Gue yakin yang nonton ini banyak yang tahu Darwin Moa stand-up seperti apa. Tapi gue juga yakin ada banyak yang belum terpapar sama Darwin Moa. Menurut gue, Pak Darwin Moa ini salah satu komika terlucu menurut gue. Amin. Terlucu. Spesial lu itu namanya Moa Palu. Moa Palu. Kenapa tuh namanya begitu? Moa Palu sudah garis tangan. Ada di bawahnya tulisan sudah garis tangan. Jadi Moanya kan M-O-A, Moa iya, Palu. Moa Palu. Bukan mau apa lu, iya, tapi Moa Palu. Iya. Kenapa tuh judulnya seperti itu? Jadi gue mau gambarin hidup gue selama ini gitu, bahwa apapun yang lo kerjain tuh pasti ada yang mengaturnya gitu. Jadi ada garis tangan gitu. Lo mau kerja keras, mau lo mau apa gitu lo. Tetap aja segitu aja yang lo dapet gitu. Oh gitu, emang udah digarisin. Udah digarisin. Jadi lu bilang lu malas-malesan tetap bisa dapat duit kalau emang itu udah takdirnya. Iya, aneh lu. Maksud gue begitu. Mana ada orang bisa dapat duit kalau nggak mau kerja keras? Mana ada orang gue tidur-tiduran aja lah. Ntar kalau emang rezeki gue juga rezekinya datang. Rezeki itu mesti dijemput. Ada. Tommy Soeharto kalau mau duduk-duduk aja bisa deh. Tommy Soeharto bisa duduk-duduk aja, masuk penjara. Kenapa masuk aja? Ya kan dia penjara gara-gara bersalah untuk membunuh. Erick Thohir kalau dia nggak mau kerja duduk-duduk di rumah aja bisa. Erick Thohir sama Tommy Soeharto orang kaya, ya, Pamoa. Lu bukan orang kaya. Lu ngomong gitu nanti pemalas-pemalas tolol nih. Jadi ya udah bener kata Pamoa, bener juga tuh Pamoa tuh kalau emang udah digarisin, pasti rezekinya akan ada juga orang ditakdir sama Tuhan. Udahlah nggak usah kerja, ya kan tolol jadi pemalas semua. Enggak, tapi garis tangan itu terjadi kalau lu udah kerja, Bang. Oh. Iya, kalau lu udah kerja, udah usaha, dapatnya segitu, itulah garis tangan namanya. Itu namanya garis tangan. Okay. Kalau lu belum kerja, belum apa-apa, itu belum disebut garis tangan. Iya, bijak sekali, Pamoa, bijak sekali. Gue sama Pamoa sebenarnya beda setahun, cuman gue manggil Pamoa tetap Pak Moa walaupun cuma beda setahun. Bukan karena hormat, karena mukanya udah tua. 74 tahun. Mari kita cerita waktu awal banget lu stand up itu 2017 Desember. 2017. Apa yang bikin lu stand up? Gue tuh ditantang sebenarnya sama temen-temen tongkrongan. Saat itu lu apa? Kerja? Ojol. Oh, lu ojol. Saat itu gue ojol. Gue di tongkrongan ojol ada TV nayangin final Sucas pertama. Oh, final itu Sucas si Cemen. Cemen sama Musdalifah sama siapa gitu. Wawan Cikuk. Oh iya, Wawan Cikuk kedua dong. Wawan Cikuk juara 3 Sucas 1. Iya, tapi dia Sucas 2 kan? Sucas 2 ya? Nggak tahu dah, pokoknya itu udah Cemen, pas Cemen kan. Cemen juara 1. Lu bisa nggak kayak gini nih, lu lucu di tongkrongan doang tuh, masuk TV tuh. Ini apaan sih ya? Kok ngelawak sendiri gitu. Pas gue nggak lucu nih kayaknya. Ya kan? Menurut lu tuh? Iya, lucuan gua kan. Lucuan gua menurut gua. Cemen tuh waktu itu tuh. Iya. Coba. Itu namanya apa? Gue bilang, cari tahu lah stand up comedy. Terus gua pertama kali coba di Jaksel tuh. Waktu itu MC-nya tuh si Popon sama Sukron. Itu Desember 2017. 2017. Gue mulai tuh, wah gue udah pede aja nih kan. Wah gue biasa lucu di tongkrongan ngompol. Ternyata gak ada yang ketawa. Lu masih inget lu ngomong apa waktu itu? Gue bawain beat kodian, Bang. Oh gitu. Iya. Padahal beat kodian tuh ya? Beat kodian. Tetep gak kena tuh? Gak kena. Beat kodian apa? Kayak itu ada tukang buah. Gue pengen denger. Gue seneng beat kodian. Tukang buah. Ada tukang buah salak datang ke gua gitu. Kesel-kesel dia udah masuk komplek tentara. Kesel dia sama tentara katanya nggak boleh jualan di sini, kena hukum. Salaknya dimasukin ke pantat. Tapi abis dimasukin ke pantat dia ketawa. Soalnya tukang durian ketangkep. Lucu banget. Itu gak kena tuh? Gak kena, Bang. Mungkin karena orang ngerasa, lah itu mah kodian gitu kali ya? Iya, kan stand up comedy gitu. Terus kali kedua lu bawa joke baru? Kali kedua gue kan dibilang sama MC-nya, apaan sih lu? Nggak boleh. Sama Popon sama Sukras. Sama Popon, tahu kan? Popon gimana mulutnya kan? Iya. Nggak boleh kalau kodian-kodian kayak gitu. Jok-jok tongkrongan nggak boleh dibawa stand up comedy. Lu harus bawain yang betul-betul materi dari sendiri gitu. Ya udah, akhirnya gue coba. Yang kali kedua ngomongin apa lu? Ngomongin nama. Okay. Itu lumayan kena. Itu bahkan salah satu beat awal lu memang. Iya, beat awal. Ya. Kayak gimana tuh beatnya? Yang gue tuh dipanggil Moa waktu SMA gitu. Karena gue tuh duduk dengerin guru ngomong tuh sambil mangap. Iya, sambil gue praktekin tuh mangap.
Oh, gitu kan. Lumayan dapat tuh, kena tuh, lumayan dapat. Cuman dibilang lagi sama MC-nya, itu mah melucui gitu. Melucui. Emang waktu itu melucui, gak ada konteks setupnya gitu loh. Setupnya kurang lah gitu. Ya. Melucui ya. Ya udah akhirnya belajar ya tahu formatnya. Setelah lu mulai stand up pun tapi lu masih tetap ngojol. Masih. Sampai sekarang masih ngojol? Lah itu makanya gue sering dibilang bau itu karena itu. Gue abis ngojol kagak mandi langsung open mic. Kan gue terkenal komik bau. Sekarang juga nggak wangi-wangi amat sih. Iya, tapi kan sekarang udah jarang ngojek. Gue udah nggak ngojek lagi. Oh iya bener deh, gue ingetin Pak Mo suka dibahas bau badannya karena itu lu habis ngojol terus langsung. Iya, kalau gue naik aja setiap lomba tuh kok moa bau. Dulu katanya sempat marah ya? Tersinggung? Awal-awal iya, karena kan gue nggak tahu mainnya tongkrongan anak komik kan, gitu kan. Nggak tahu itu bahwa harus berdamai segala macem. Awal-awal gue ini tersinggung, tapi akhirnya damai-damainya ya malah jadi materi kan. Teman-teman lu ngeliat lu sekarang, teman-teman ojol lu yang waktu itu nantang lu, setelah ngeliat lu beneran stand up dan udah jadi lucu. Iya, kadang-kadang WA aja dia, martabak belum datang ini kan. Iya. Nagih. Iya. Pokoknya kalau gua udah ngepost apa gitu ya, ngepost misalnya juara atau apa, martabak 2 ya, begitu. Dikirim nggak? Kirim. Oh iya bagus. Iya. Kacang yang tidak lupa kulit. Iya, jangan sampai karena emang kalau bukan karena disetanin mereka, mungkin lu gak stand up. Betul. Karena nggak dipaksa mereka nggak stand up. Gue pengen tahu deh, pada saat ojol itu pertama kali kerja atau sebelum lu kerja apa? Enggak, gue udah kerja banyak banget om. Gue tuh pokoknya mungkin pekerjaan-pekerjaan yang aneh yang belum pernah dilakuin orang juga udah pernah gue lakuin. Seperti? Kayak lu tau nggak cabut bongkol cabe? Cabut bongkol cabe? Buat apa? Jadi itu cabe. Jadi pokoknya udah cabenya doang gitu kan? Cabe sebelum digiling, bongkolnya kan harus dicabut-cabutin supaya nggak ada rasa bongkol kan? Iya betul. Dimasukin 1 karung tuh 5.000 dulu. Berapa? Satu karung tuh seberapa gede karungnya? Gede karung beras. Kayak karung beras? Nyopotin bongkol cabe sejumlah 1 karung 5.000. 5.000. Ya emang sebenarnya bukan pekerjaan sulit sih, tapi tetap aja 5.000 ya. Bukan masalah itu, kalau lu gak tahu main pertama nggak pakai plastik, nggak pakai apa, pedes. Iya bener. Gila, tangan lu jadi pedes ya. Iya, gila udah bisa kayak suko lo ngidupin api gitu. Berapa karung tuh biasanya sehari? Kalau misalnya lagi kerja berapa karung? Kan itu kan dulu ya, maksudnya kan goceng tuh lumayan 50.000 sekarang kalau goceng. Tahun berapa berarti? Iya, waktu gua masih muda. 90-an? Iya, 90-an. 90-an? Wah, hebat juga loh ya. Udah mulai nyari duit. Gua sejak gede kecil. 50.000 sih. Sejak kecil gua udah kerja, Bang. Maksudnya emang orang miskin kan. Mari kita cerita dari dulu deh. Lu orang Betawi asli? Asli, lahir besar di Rawamangun. Respect. Sama-sama orang Rawamangun. Ini versi gantengnya. Lu di apa? Layur kan. Pulau Mas kan. Iya, lu apa? Gue dulunya di Pulau Asem, Bang. Oh, lu tadi Pulau Asem. Bagus tuh. Iya. Orang tua gue dulu katanya kaya, Bang. Katanya. Di Pulau Asem tinggalnya rumahnya gede. Dia punya sembako di Terminal Rawamangun, toko sembako, truk 2. Pas gue lahir bangkrut katanya. Oh, bisa. Seriusan, Bang. Kan gue jadi kagak enak ya. Iya. Lu dibilang begitu. Lahir berarti tahun 78. Ya, sekitar 77-78. 78 ya. Jadi pas gua lahir bangkrut pindah ke Kayu Jati. Kenapa bangkrutnya? Bukan karena lo lahir itu pasti. Terminal kegusur. Oh, terminal Pokoknya mau cari tempat begini nggak laku. Gini nggak laku. Kelar. Truk juga tabrakan satu. Yang satu lagi dijual. Iya, kayak gitulah. Iya, susah ya. Terus itu pindah ke Kayu Jati. Pindah ke Kayu Jati, lu tahu Kayu Jati 5 Bronx. Kalau Kayu Jati 1 sampai 4 is oke. Oke. Kayu Jati 5 Bronx. Kalau orang Rawamangun lu tahu itu X tuh. X tuh gudangnya Cimeng tuh. Iya, betul. Gue soalnya pernah jual juga, Bang. Gila, lu karena kondisi ekonomi yang sulit, akhirnya lu terpaksa bantu kerja dari kecil. Bantu kerja dari kecil. Apa tuh? Kerja apa? Bantu semua ada, pokoknya semua ada. Kayak bongkol cabai juga udah pernah, ngupas bawang, terus jualan es
jualan es. Es Ya. lilin. Ya lu bawa kayak apa ya, kayak termos gitu, isinya es lilin. Ojek payung, pokoknya semua udah deh. Sampai ngambil kencing bensin, kencing Pertamina tuh. Kencing Pertamina. Jadi ada bis Pertamina, kita naik. Kita Oh, ambilin. itu kriminal itu. Ya itu usaha juga sih. Usaha sih. Sama bekas bulog. Apa beras bulog? Bekas bulog kan deket tuh. Iya, memang. Wah itu selalu lewat Kalijati di kali tuh. Kita jegat tuh. Kita jegat dari Iya. yang belakang Peledom. Iya. Kita jegat tuh, kita naik tuh kan. Kita awalnya ngambilin yang sepihan-sepihan. Kan ada tuh. Iya, ada tumpahan-tumpahan. Tapi kadang-kadang kita bocorin. Iya, iya. Kan? Kita Itu ambil. kriminal, Pak Mua. Ini kriminal sih ya. Bertahan hidup bang, bertahan hidup. Waktu kecil itu kita nggak nganggap itu kriminal. Ya jelas. Iya. Hasilnya apa? Dijual atau dipakai sendiri? Ada yang dipakai sendiri, ada yang dijual. Iya, Banyakan dijual. Iya, dan ya susah untuk merasa itu kriminal kalau hampir semua teman-teman seumuran melakukannya ya. Iya, betul, Mikirnya ya emang ini mah aktivitas kita gitu. Iya, betul. Itu supirnya teriak-teriak pas itu ya. Woi, jangan gitu. Kadang kita mainnya halus, nggak ketahuan bang. Ini mana ceritanya orang lu? Iya kan dia belok tuh kan, kita udah tiba-tiba naik gitu kan. Kan dia kan truk kan, iya gitu. Kadang-kadang dibiarin aja sama dia. Tapi lu nggak mikirin perasaan dia. Lah kok berkurang nih gitu. Di Bulog juga kan lebih banyak yang mengurangin. Bang. Kalau itu mah cuma Respect. Iya lagi, bener lagi. Kasihan emang, kasihan tuh Bulog tuh kasihan itu. Udah kayak gitu juga lu lakuin. Iya, Terus? pokoknya udah hampir semua dah. Sampai ya itulah sambil sekolah apa. Kadang gua nggak ada malunya bang. Ini SMP gua sekolah praktek basket gitu kan di dekat rumah gua kan itu kan belakang ini banget epok banget bang, lu tahu kan FPOK. Semua orang pada main di situ, main bola, main berenang gitu kan. Gua jualan di sekitar situ. Jualan apa? Jualan es, jualan jualan apa es, gitu, kadang jualan kue gitu. Main basket gue sama temen-temen gue sambil jualan es aja. Nggak ada malunya lagi. Iya, tapi kan kalau emang bocah mah emang nggak ngerti kenapa harus malu. Iya tapi dong. sekarang gue jadi malu. Iya kalau sekarang sih. Sekarang kalau dipikir-pikir. Kenapa gue lakuin ya? Enggak, tapi itu bagus, itu namanya itu kerja keras daripada lu nyolong minyak, nyolong bulog. Betul. Tapi Sekolah lancar, jalan terus gue. sampai apa? Paling tinggi Gue apa? Sarjana apa kalau boleh tahu? Gue sarjana Hebat juga lu ya. fisika. Hah? Fisika gue. Yang benar. Iya bener bang, sarjana fisika gue. SSI gelar gue. Sarjana Susah hidup. Sarjana sains. di mana? Di Riau, Universitas Riau. Oh, lu merantau berarti. Merantau. Karena kan dulu kan gua pas kerja itu kan sambil ngerantau, sambil kuliah gitu. Hebat juga ya, maksud gue kondisi ekonomi seperti itu tapi pendidikan terus aja. Terus. Lu anak keberapa emang? Anak kelima dari 6 bersaudara. Anak kelima dari 6. Itu semuanya sekolah tuh. Sekolah semua, sukses semua. Hebat ya. Cuma gua doang yang enggak. Sukses juga. Sukses kan nggak harus jadi betul. pengusaha atau apa segala macam, Betul. beda. Betul. Kayak gini Pak Mua. Kalau ngantor, kita bisa ngebayang tuh paling tingginya plafonnya berapa tuh penghasilan Betul. Tapi kalau stand up, kalau bener disiplin dan beruntung, kadang-kadang ujungnya tuh nggak tahu kok di bisa mana. segitu Betul, penghasilan. betul. Iya, jadi ya beda lah. Sukses setiap orang beda-beda. Tapi kalau ngantor gua udah 15 tahun gua ngantor. Ngantor di mana? Gonta-ganti perusahaan. Ada di rumah sakit, ada perusahaan IT, ada perusahaan Di rumah sakit jadi apa? Jadi mayat. Enggak dong. Admin. Oh, jadi admin. Iya, admin. HRD juga pernah gua. Iya benar. Makanya gue bilang di awal tadi semua pekerjaan hampir rasanya udah pernah gue lakuin. Lu pernah nggak jadi admin penjaga gudang dinamit? Nggak pernah kan? Gue pernah setahun bang. Admin penjaga gudang dinamit. Iya. Di mana? Iya, kan jadi di situ ada perusahaan minyak. Dia kan ngebor kan pakai Iya. pakai dinamit. Dia punya gudang ini dijaga, gua adminnya gila loh.
Makanya muka gua begini nih. Untuk mastiin inventarisnya rapi bener Iya, ya, gitu. segala macam. Ya, Oke, gue pengen tahu deh, yang memutus, sebenarnya kan kondisi ekonomi kan Iya. berat ya. Lu bisa aja kan nggak kuliah, bisa aja dan dimaklumi mungkin sama orang Betul, tua lu. betul. Kenapa akhirnya memutuskan untuk kuliah dan kenapa akhirnya ke Riau? Karena teman-teman gua kuliah semua, Bang. Hmm. Gua SMA 21, Bang. SMA 21. Itu orang kaya kan, lo tahu Terus kan. kalau oke. Abang SMA 36 ya? Enggak, gue Gonzaga, gue jauh di Oh, Pejaten. Gonzaga jauh Iya, ya. di Pejaten. Gue SMA 21 Pacuan Kuda. Dan itu orang kaya semua dan mereka semua kuliah. Gak enak dong gue kalau kagak kuliah. Anjir, masa gue doang Iya, yang gak iya, kuliah iya, gitu. iya. Nah, teman gue kuliah semua walaupun ada yang swasta. Ada yang negeri, ada yang ITB gitu kan. Itu lu yang UMPTN? Gue UMPTN. Enggak lolos apa nggak lolos? Lolos. Lolos ke yang Riau itu? Iya. Oh, jadi dari awal milihnya emang milih itu? Iya, akreditasi A loh dia. Siapa tuh? Kampus itu? Kampus itu. Oh. Dan terbaik menurutku 16 terbaik sekarang. Unri. Undri. Oh, di UR Unri. sekarang. Lu jurusannya apa? Fisika. Berarti waktu SMA IPA dong? IPA. Emang pinter ya? Pinter gua, ya. Pinter gua. Gue SD aja gua masuk kelas 2 apa ya? Langsung kelas 2 gitu di tes. Lompat. Emang orang pinter. Yoi. Emang orang pinter ya. Orang pinter gua. Nah. Cuma nasibnya aja sih. Belum. Belum Iya. mungkin. Terus waktu lu ke Riau, itu pertama kali lu ke Riau? Pertama kali. Terus kayak gimana tuh kehidupan di Riau tahun, itu berarti sekitar tahun 90-an Iya, akhir? iya. Ya biasa Awal aja. 90-an. Ya, Biasa aja sih. Nggak ada yang spesial. Unri itu di mana? Riau di Pekanbaru. Di Pekanbaru. 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 Terus? Ya nggak ada yang spesial sih di sana. Paling sawit doang banyak. Berapa tahun tuh? 4 tahun, 4,5 tahun, 5 tahun? 4 tahun setengah. 4 tahun setengah tuh. Sekolahnya aja on time. Iya, Lulusnya on time. Iya. Ngambil jurusan fisika. Jurusan fisika. Masih ingat IPK lu pas lulus? 2,85. Wah, Lumayan dong kalau Lumayan. untuk MIPA. lumayan. Iya. Mirip sama gue. Bedanya gue seni rupa. Seni rupa 2,85. Fisika. Ya. Gila. Seni rupa mah 2,85. 3,8 Bang. Kalau Enggak. seni rupa- Iya Ya, dong. enggak juga. Gue lebih ke pemalas aja. Hidup lu waktu kuliah tuh diisi sama apa? Lu dari dulu emang udah bercanda? Emang seneng bercanda Iya. dari dulu? Gua organisasi sih sama apa ya itulah cewek-cewek gitu. Cewek? Iya. Pacaran? Pacaran. Udah mulai ngewe? Udah dong. Udah ngewe dari Ngewe sebelumnya? mah sejak SMA gua. Terus akhirnya sama pacar? Udah kenal gongseng itu, gua mau tahu gongseng nggak? Gak tau gue gongseng. Di Ciracas, Jakarta Timur. Di Ciracas. Gongseng. Cuman 50.000. Apa tuh gongseng? Ya jablay Bang. Kok namanya gongseng? Memang nama kampungnya Gongseng. Oh, di daerah Gongseng. Ciracas, Jakarta Timur. Ciracas. Berapa harganya? Dulu ada yang 50, sekarang udah spegu. Kayak gimana Ada tuh? 75. Transaksinya kayak gimana? Itu yang di pinggir jalan? Di pinggir jalan. Yang suka ada motor sampingnya? Oh iya, tahu gue. Iya. Di itu juga banyak, di Cipinang juga kadang. Cipinang belakang itu. Dulu ada masanya, aduh nama daerahnya apa ya? Di bawah flyover, di bawah Wiyoto Wiono tuh, kiri tuh juga suka ada tuh cewek-cewek pada berdiri-berdiri, dekatnya ada motor. Ya itu Gunung Tindur. Ya itu tuh, Gunung Sindur. itu eksekusinya di mana tuh? Kalau ngangkutnya dari situ dipakai Dia, di mana? dia sudah punya Karena itu kan kos-kosan. depan ruko gitu, depan Dia toko. sudah punya kos-kosan Bang. Oh. Jadi kita angkut, kita mau main cepat apa mau main lambat. Kalau mau main lama ya ke kosan-kosan dia. Kalau main cepat, Langsung di situ. lah masa di pinggir jalan? Oh, masuk ke semak-semak. Oh gitu ya. Main cepat berarti apa? Spong doang? Ya, Iya, 50.000 tuh. ini ngomongnya bebas ya? Ngewe juga nggak apa-apa. Iya. Bebas tau. Emang gitu? Di spong ngentot pinggir lu. jalan. Bebas. Enggak, tapi waktu itu 50.000 Jepang. Ngewe berapa? 75. Bedanya cuma Paling berapa? jauh tuh 125, paling jauh. Itu Oh, udah gitu. kalau masih muda banget, bagus gitu. Itu yang mempengaruhi lu untuk kayak gitu-gitu pergaulan. Pergaulan lah. Biasanya Tapi dari mau SMA juga masih putih kali ya. enggak juga. Belum kena dinamit. Iya gitu. Pergaulan lah kan pergaulan. Di Jakarta Jati itu nggak ada
kriminalitas yang nggak ada. Maksudnya Iya, betul. semua ada. Semua ada di situ. Dari bencong, bajai, beca. Bencong bukan kriminal. Bencong kriminal, Bang. Enggak. Bencong banyak jual ganja, Bang, bencong di situ. Kriminalnya karena jual ganja Iya, kan. iya, Bukan iya. jadi bencong. Iya. Udah bencong Iya, jualan ganja iya, lagi sulit jualan. bener Dulu- hidupnya. Dulu tuh Cimeng yang terkenal dulu belum ada ini, Bang. Belum ada sabu-sabu. Belum. segala macam. Sabu Putau dulu tuh. Dulu Putau juga itu kan deket-deket sini pas zaman-zaman Enggak lah, Putau zaman kita SMA. Udah. Iya. Lu udah pakai Putau waktu SMA? Enggak pernah make. Enggak pernah Temen-temen pakai. gue, lu make. Enggak ada. Tapi ganja. Gua, kalau orang miskin ganja, Bang, gua jual tuh. Itu gua tahu banget tuh si Jul Panjul tuh yang jualan tuh. Jul Panjul. Iya, dia ini musola padahal, Bang. Apa namanya? Apa? Yang ngurus Ngurus musola. Iya. Tapi jualan ganja. Jualan ganja nggak pernah ketahuan sampai sekarang nih buat. Iya. Bagus juga covernya tuh ya, jadi Iya, jaga musola. iya. Lu bilang lu juga sempat jualan? Sempat jualan. SMA? Selinting dua linting. Berapa tuh harganya? Seam Seam dua 2 am. Itu istilah angkatan gue tuh. Iya, seam dua Dulu am. tuh istilahnya seam 2 am ya, seam 2 am, iya, seamplop maksudnya. Iya. Sekitar berapa dulu ya? 50 apa 75 ya? Ya, Gua sekitar lupa. segitu, Iya, satu sekitar amplop, itu. iya. Seam 2 am. Gue bahkan ngeganja juga enggak. Gue pokoknya dengerin ngeluarin duit udah malas gentar. ya. Iya, makanya gue juga nggak ngerokok. Iya. Males lah ngeluarin duit. Oh, Nah, kalau balik lagi ke Riau. Sorry. Bercandanya itu udah mulai dari SMA. Kalau itu gue udah terkenal di SMA sebagai apa ya, orang yang lucu. Ngelucu mulu. Iya, ngelucu mulu. Maksudnya udah dari tampang, dari gaya, dari apa semua gitu. Kalau istilah sekarang tuh bilangnya apa namanya? Gue lupa istilah sekarang tuh. Apa ger? Bukan ger. Kocak. Lupa. Tapi intinya lu dikenal lucu. Iya, terkenal lucu. Iya. gitu. Berarti waktu lu kuliah ke Riau juga reputasi itu masih menempel. Enggak, malah di Riau. Pada gua nggak ada yang tahu? Pada nggak ada yang tahu. Oh. Karena di Riau kayaknya orang serius semua dah. Masa? Iya, maksudnya lawakannya juga beda kayaknya gitu maksudnya. Dan ya gitu deh, pokoknya di Riau kan jarang juga orang Jakarta kan. Gue juga bahasa juga harus gue sesuaiin ya, Melayu sama Padang, bahasa Padang harus disesuaiin, dan jokesnya juga kan nggak bisa yang tolol lu, goblok lu, anjing Iya, lu. betul. Nggak bisa bang kayak gitu. Betul, Wih, nggak sopan banget kita kalau Iya, dibilang iya, gitu. iya. Jadi betul-betul, wah kayaknya nggak bisa nih. Iya. Tapi gue penasaran deh. Lu kuliah 4,5 tahun. Jadi punya gelar kan? Iya dong. Pas lu balik, apa yang membuat kemudian lu akhirnya jadi ojol? Karena gue sempat kerja juga setahun gitu lah kan. Di Jakarta tuh? Bukan setahun, malah lebih lah masa. Udah banyak dah kerjaan gitu, pindah sini pindah situ. Nah gue tuh bang ya, gue pikir pekerjaan yang terbaik itu adalah stand up comedy, dan setelah itu ojol. Malah itu? Setelah itu ojol. Kenapa? Karena apa? Karena dulu, tapi hitungannya dulu. Ojol tuh dulu saya bang sehari. Ojol awal-awal ya? Ojol awal-awal. Betul. Zaman yang lain belum gabung tuh. Nah, setahun 2 tahun itu, sehari saya 600.000. Coba aja itu. Gila, sehari loh. Sehari 600.000. Itu kalau lu rajin, katakanlah setiap hari tuh lu kali aja. Itu yang nggak kepikir sama gue bang. Jadi gue udah dapet berangkat 5 subuh, jam 5 sore udah balik. Megang duit gope 600 gitu kan. Nggak mau lanjutin sampai malam buat ditabung. Itu nggak kepikir sama kita, namanya orang Indonesia ya kan. Enak aja lu bawa-bawa Indonesia, emang lu aja males. Oh iya, nah gitu. Kayaknya di situ masalah gue tuh finansial bang. Iya, finansial. Iya, kagak bisa nabung, kagak apa. Padahal saat itu, Itu kalau misalnya lu tabung tuh. iya, nggak perlu gua. Iya. Susah-susah kayak begini. Terus stand up nomor 1. Apa? Stand up. Sekarang stand up nomor 1. Iya. Karena gua di kontrakan Bekasi bang, sama anak Bekasi udah ngitung bang. Apa namanya? Sisi bisnis stand up comedy. Oh iya. Iya, udah saya hitung sampai 28. 28 apa? 28 sisi bisnis stand up comedy. Oh iya. Iya. 28. 28 udah kami hitung. Wah. Itu ada dari Rodman, awalnya stand up comedy dong. Iya, betul. Kemudian masuk jadi artis atau Iya. seniman apa Iya, segala macam. iya. Dari stand up Comedy comedy. consultant juga Comedy kadang-kadang. consultant. Sampai ada supporter sekarang, nama bisnisnya. Supporter gimana sih? Jadi kalau Anda butuh supporter, saya punya talent-talentnya. Oh, kalau mau stand up, Mau stand up, Anda butuh supporter. Nggak ada penonton, kami siap sediakan. wah gila, respect. Itu sisi bisnis, sisi bisnis. Total 28 tuh. 28. Lu udah ngerjain berapa dari 28 itu?
Paling 2. Baru 2, berarti masih banyak sebenarnya. Masih banyak. Yoi. Tapi lu udah total di sana berarti? Udah apa? Oh, total. Udah nggak ninggalin, udah nggak ojol. Udah nggak. Gue kemarin dapat kerjaan, Bang. Buzzer. Oh, buzzer. Ngantor tapi. Oh gitu. Masuk pagi, pulang sore. 2 bulan berhenti. Udah nggak ini lagi. Kenapa? Udah nggak ada feel gue lagi untuk jadi orang kantoran. Kantoran. Buzzer untuk apa? Politik lah. Ya untuk seseorang, untuk ngejelek-jelekin orang, untuk apa? Buzzer itu emang dua-duanya, Bang. Memuji dan menjelek-jelek. Lu pernah nyerang gue juga nggak pakai akun lain? Nggak pernah sih. Nggak ngaku. Nggak pernah sih. Dibayar berapa lo jadi buzzer? 5 juta Per bulan. lumayan. Lumayan gaji. Lumayan. Di atas UMR, Bang. Betul. Iya. Gila juga ya, pansen banyak buzzer. Wah, Duit dari mana tuh? Iya, duit mana lah? Ya nggak ada masalah lah untuk duit-duit nggak halal. Orang biasa nyolong bulog. Iya. Tapi itu nggak betah. Nggak betah gue. Nggak, karena kenapa gue nanya lu fokus di stand up? Karena kan lu udah punya keluarga kan? Udah. Bini lu banyak kan? Iya, banyak. Berapa bini lu? Ada 3 lah. Si Satu ini gua. Mua nih udah nikah, tapi masih badung aja. Iya. Kenapa tuh? Kenapa ya? Enggak badung sih kagak, Bang. Masih ngewe sana ngewe sini gue liat lu. Enggak, ya nyoba dikit-dikit lah. Iya nggak, maksud gue kan lu udah berkeluarga. Iya. Jadi kan lu ada anak sih? Ada 5 anak gua. Nah kan jadi lu punya tanggungan. Berarti Iya. lu antara lu nekat atau emang stand up comedy udah lu ukur bisa nih untuk ngehidupin istri dan 5 anak? Enggak, gua udah ada di masa bahwa gue percaya gue nggak akan susah hidup, gue nggak akan neko-neko lagi gitu loh untuk hidup ini gitu. Ya. Gue udah di masa itu, Bang, maksudnya. Mungkin dulu waktu muda-muda gue optimis banget pengen jadi orang kaya gitu kan. Gue kesini kesana ngejar rezeki segila-gilanya gitu ya. Gue udah di masa nggak perlu itu lagi. Ya udahlah, udah ada yang nentuin. Ya, gitu. kita berjuang aja. Semaksimal kita bisa. Maksimal bisa. Ntar datang lah. Nah, ya. itu gue udah di masa itu. Mau apa lu? Nah, itulah isi mau apa lu gitu loh. Makanya gue sangat menyarankan, tolong dibantu lah nih kawan kita. Ya, Anak 5, ada istri yang mesti cari tongan. Mau apa lu tanggal? 7 Oktober. 7 Oktober di Markas Comika, di lantai Comika. 2-nya di Comika Space. Harga tiketnya pre-sale 7 berapa? 75.000. Harga normalnya? Harga normalnya 100.000. 100.000. Bisa beli di aplikasi Comika Event. Ada live streamingnya berarti? Nggak ada. Oh, nggak ada. Cuma beli tiketnya di situ. Iya, cuma Oke. kan mau dijadiin Dede. Digital download. Nggak apa juga sebenarnya, beda market. Tapi berarti nggak ada nih. Nggak ada. Nggak ada live streaming Nggak ya. ada live Jadi lu beli untuk nonton langsung. Dan gue selalu, pokoknya nonton langsung tuh experience-nya beda lah. Iya. Kalau lu nonton langsung, lu bisa nyium Pak Moa baunya apa. Tidak dong. Itu dia. Tiketnya udah terjual 50, Bang. Oh, berarti Tinggal sedikit setengah lagi. lagi. Iya, tinggal setengah lagi. Aplikasi Comika Event ya, silakan sikat tiketnya di situ supaya lu bisa dukung Pak Moa. Karena dia udah full lah untuk di stand up. Stand up udah full gua. Iya. Iya. Dan sudah selama 5 tahun juga kan masa nggak ada Spesial. jejak materi gua gitu. Betul. Nah, gua sebenarnya kepengennya itu, Bang. Iya. Setelah 5 tahun stand up, ada materi-materi gua yang bisa dijadiin show. Nah, itu jadi jejak digital gua. Betul, gua setuju. Dan kalau boleh usul, kalau udah bikin yang pertama, harus ada kelanjutannya. Sayang, karena buat apa gitu kalau cuma ada satu? Tapi motivasi tertinggi gue bikin show tau nggak, Bang? Apa tuh? Oh, dia aja lah. Oh, kenapa? Di komik nggak lucu tapi bikin show. Sampai 2 kali, Bang. Sampai 2 kali loh. Prestasi kagak ada. Juara nggak pernah. Bikin show sampai 2 kali sold out. Iya, enggak yang pertama sold out. Yang kedua sold out juga, Bang. Enggak sold out. Enggak. Kok bisa sold out gitu, makanya tuh. Gue bisa ini gue gitu. Gue suka mentalnya. Gue suka mental. Iya. Silakan didukung lah. Kalau lu pengen tahu show yang Pak Moa maksud itu seperti apa, ada juga di Comika.id. Odi ajalah, ada satu ceritain ajalah sama ceritain aja lagi lah. Oke. Silakan tonton. Yang kedua nih,
Harus ada tonton. Harus ditonton. Harus ditonton. Oke. Terima kasih sekali lagi. Siap, Pak terima Moa. kasih, Oh Bang sorry, gue Panji. belum nanya. Ada opener, ada MC segala macam. Oh, ada openernya itu awalnya gue minta Kiki Saputri sama Oja Kenapa tuh? Ramputi. Satu komunitas. Satu komunitas Jakpus. Cuman Kiki, ya tau lah artis kan, Iya. agak sulit Memang waktunya. Terus Kiki nyaranin asistennya, anak Jakpus juga, Abang Fai namanya. Abang Fei. Abang Fei, asisten juga, oke dah. Kemudian si Oja nyaranin si Abi karena lagi anak pecahkan, karena lagi bagus-bagusnya. Abi. Abi Bogor. enggak, Abi Jakpus. Dia dulu dipecah apa namanya? Oh dia murid pecahkan. Murid pecahkan. Oh, oke. Lagi bagus-bagusnya, udah pernah juara 1, udah pernah juara 2, udah pernah juara 3 gitu. Hostnya? Ada hostnya? Ada MC-nya? Nah itu gue mau ngasih host dari Jakpus juga sih. Oke. Iya, satu orang aja. Ya, baiklah kita tunggu, didukung Pak Moa, gue juga mendukung Pak Moa, nggak sabar pengen lihat seperti apa bentuk show-nya Iya, iya. Moa Palu. Moa Palu. Silakan sikat. Thank you Pak Moa. Makasih Thank you, Bang bye-bye. Panji, bye-bye.